Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 0437916654. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan yang sangat penting antara filsafat ilmu dan pendidikan. Kedua bidang ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam membentuk ilmu pengetahuan yang benar-benar bermakna bagi kehidupan manusia. Yang pertama, mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan dalam pendidikan. Secara ontologis, filsafat ilmu bertanya, apa sebenarnya esensi dari pendidikan itu sendiri? Apakah pendidikan hanya sekedar transfer pengetahuan atau lebih dari itu, yaitu proses pembentukan manusia secara utuh? Pertanyaan mendasar ini mendorong kita untuk memahami hakikat sejati pendidikan. Secara epistemologis, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan dibangun dengan metode yang sahih. Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu metode pembelajaran efektif, yaitu dengan menguji melalui penelitian yang rigorus, bukan sekedar berdasarkan tradisi atau dugaan semata. Secara aksiologis, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berakar pada nilai-nilai etis, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kedua, hubungan ini berjalan dua arah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru memperkaya filsafat ilmu. Ketika para praktisi pendidikan mengalami masalah di lapangan, misalnya kesenjangan belajar atau dampak teknologi terhadap motivasi siswa, maka problema tersebut menjadi bahan bakar bagi berkembangnya pemikiran filosofis baru. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya menerima begitu saja kebenaran dari filsafat ilmu, tetapi juga memberikan umpan balik yang memperkaya dan memperdalam pemahaman filosofis itu sendiri. Yang ketiga itu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Sekarang, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Bayangkan kita menghadapi permasalahan pendidikan yang kompleks, misalnya tentang kurikulum yang terlalu berat. Jika dilihat dari aspek ontologi, kita bertanya, apa sebenarnya tujuan kurikulum itu? Untuk ujian atau untuk pembentukan karakter? Jika dilihat dari aspek epistemologi, kita bertanya, bagaimana kurikulum itu dibuat? Apakah berdasarkan penelitian atau sekedar mengikuti tren? Jika dilihat dari aspek aksiologi, kita bertanya, nilai apa yang ditanamkan melalui kurikulum ini? Apakah nilai-nilai yang positif bagi peserta didik? Dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, filsafat ilmu membantu kita membedah permasalahan secara mendalam dan menemukan solusi yang berakar pada landasan yang kuat. Yang keempat itu contoh konkret penerapan dalam pendidikan. Terakhir, saya ingin memberikan contoh konkret bagaimana filsafat ilmu diterapkan dalam praktik pendidikan nyata. Contoh yang pertama, kebijakan pendidikan. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan sekolah gratis, filsafat ilmu membantu mengajukan pertanyaan kunci. Apakah kebijakan ini benar-benar memastikan akses pendidikan yang setara untuk semua lapisan masyarakat?
Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya dijalankan, tetapi juga dievaluasi secara filosofis. Contoh yang kedua, yaitu penyusunan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum baru, pertimbangan ontologis bertanya tentang tujuan kurikulum. Epistemologis memastikan metode pembelajaran berbasis bukti ilmiah, dan aksiologis memastikan bahwa kurikulum mengandung nilai-nilai positif seperti kerja sama dan penghormatan terhadap diversitas. Contoh ketiga, proses pembelajaran di kelas. Seorang guru yang memahami filsafat ilmu akan bertanya, apakah metode ceramah saya benar-benar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran? Apakah ada pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik? Pertanyaan ini mencerminkan penerapan analisis filosofis dalam praktik sehari-hari. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang kokoh bagi pendidikan, sementara pendidikan memberikan ruang kehidupan bagi pemikiran filosofis untuk berkembang dan relevan. Dengan memahami hubungan ini, kita semua, baik sebagai calon pendidik, peneliti maupun kebijakan pendidikan, dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang bukan hanya ilmiah tetapi juga bermakna dan bernilai bagi masa depan Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.